Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Pertiwi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi biaya. Di mana pengertian akuntansi biaya itu adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi pengolahan dan pengingkasan atas suatu biaya produksi. Penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu, lengkap dengan penjelasannya. Baik, bagian B itu fungsi akuntansi biaya, di mana fungsi akuntansi biaya itu terbagi atas dua, yaitu satu, penentuan harga pokok, dan fungsinya itu akuntansi membiayai. Maksudnya itu di sini, biaya yang pertama adalah untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan itu terlalu tinggi, di mana perusahaan itu jangan sampai harganya yang ditawarkan terlalu tinggi dan ataupun terlalu rendah oleh konsumen. Dan yang kedua itu perencanaan dan pengendalian biaya. Maksudnya di sini itu dasar yang digunakan dalam estimasi biaya adalah data histori dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksikan akan mempengaruhi biaya. Bagian B, C itu klasifikasi biaya. Maksudnya di sini klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan menyusun laporan keuangan serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Maka komponen biaya yang dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan, yang dimana bagian A itu biaya produksi. Maksudnya di sini itu akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan yang menghasilkan suatu produk atau barang. Baik, bagian B itu yaitu biaya pemasaran, di mana biaya yang harus dikeluarkan itu untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya itu dari biaya pemasaran adalah biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Bagian C itu biaya administrasi dan umum. Maksudnya di sini itu biaya-biaya yang digunakan untuk Nah, di sini tuh untuk digunakan mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Misalnya biaya gaji karyawan dan kantor dan biaya terkait lainnya. Dan yang kedua itu berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Bagian A itu yaitu biaya variabel, di mana biaya variabel ini komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Selanjutnya itu bagian B, biaya tetap. Yang dimaksud itu biaya tetap itu biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya yang memiliki karakteristik yaitu biaya yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Selanjutnya itu nomor 3, berdasarkan objek yang dibiayai. Dan bagian A itu biaya langsung, di mana biaya langsung itu biaya yang dapat didefinisikan langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya itu seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Baik, bagian B itu biaya tidak langsung. Maksudnya di sini itu biaya tidak langsung yaitu bila yang tidak dapat didefinisikan langsung dapat diproses produksi secara keseluruhan. Contohnya itu biaya listrik, penyusutan mesin, upah moderator dan biaya administrasi pabrik. Baik, selanjutnya nomor 4 yaitu berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Bagian A itu pengeluaran modal. Maksudnya di sini itu pengeluaran modal biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional yang diaktifkan produktivitas aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya itu mesin pabrik yang memiliki Baik, selanjutnya bagian B, pengeluaran penghasilan. Maksudnya di sini itu biaya-biaya yang akan memberi manfaat dalam periode perjalanan, sehingga biaya-biaya yang dilakukan itu tidak akan dikapasitaskan sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibandingkan sebagai beban laba laporan laba rugi periode perjalanan. Baik, selanjutnya bagian B,
di mana bagian D itu metode pengumpulan dan penentuan harga pokok produksi. Yang nomor 1 itu metode pengumpulan harga pokok produksi. Maksudnya di sini itu dalam membuat produk terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Dan biaya produksi itu adalah biaya-biaya yang dilakukan dalam pengolahan bahan baku. Dan bagian B itu biaya non-produksi, di mana merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Dan biaya non-produksi itu ditambahkan pada harga pokok produksi umum menghitung total harga pokok produk. Baik, yang kedua itu metode penentuan harga pokok produksi, di mana yang dimaksud itu metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi itu terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama itu full costing. Nah, yang pertama itu full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Bagian B itu variable costing, di mana variable costing ini adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang perilaku variabelnya ke dalam harga pokok produksi yang terjadi dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berperilaku variabel. Dan itu penjelasan tadi dari materi pertama tentang akuntansi biaya, di mana kesimpulannya itu dari beberapa penjelasan di atas itu dapat saya simpulkan bahwa biaya akuntansi biaya adalah kegiatan proses penghitungan dan pencatatan mengenai biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan atau organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa dan fungsi dari akuntansi biaya, yaitu penentuan harga pokok, perencanaan dan pengelolaan dan pengendalian biaya. Dan adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berbicara tentang muamalah, terutama masalah dengan akuntansi biaya, di mana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimalkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia merugikan sedikit pun daripada hutangnya. Jika ia berhutang, itu orang yang lemah akalnya untuk lemah dalam kurung keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu untuk mengimalkan, maka hendaklah wilayah mengimlangkan orang dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki dalam kurun di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridahi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Sekian ayat dari saya, wabillahi taufiq. Sekian dari saya pemaparan materi tentang akuntansi biaya dan akuntansi biaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang metode harga pokok proses, di mana pengertian metode harga pokok proses itu adalah metode harga pokok proses yang merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal. Dan bagian B itu manfaat informasi harga pokok proses, di mana yang pertama itu metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produksinya diolah hanya melalui suatu departemen produksi. Dan yang kedua itu metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produksinya itu diolah melalui
lebih dari satu dan yang kedua itu metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya itu diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Dan selanjutnya itu pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga. Yang pertama itu pokok hilang pada awal proses, produk hilang pada. Dan yang ketiga itu berpengaruh terjadinya produksi yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan. Terbagi atas dua juga di situ, yaitu bagian pertama itu produk hilang pada awal proses, dan kedua itu bagian B produk hilang pada akhir proses. Baik, selanjutnya itu bagian C, di mana sistem pembedaan biaya pada metode harga pokok proses, di mana semua elemen biaya dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya, dan kedua itu elemen biaya tertentu yaitu biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif atau biaya yang ditentukan di muka, dan yang ketiga itu semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Selanjutnya bagian D, penggolongan proses produksi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama itu perusahaan yang menghasilkan suatu jenis produk. Maksudnya di sini itu perusahaan yang menghasilkan suatu produk dan yang memproduksinya. Dan yang kedua itu perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk. Maksudnya itu maksudnya di sini itu perusahaan yang membuat beberapa jenis produk. Misalkan produk A, B, C, dan perusahaan yang membuat jenis-jenis produk itu. Dan bagian E itu karakteristik dan prosedur akuntansi biaya pada metode harga pokok proses, di mana karakteristik itu yang pertama itu laporan harga pokok. Produksi digunakan untuk mengumpulkan, meringkas dan menghitungkan harga pokok baik total maupun satuan atau per unit. Dan yang kedua itu biaya produksi periode tertentu dibebankan kepada produk melalui rekening barang dalam proses yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. Dan yang ketiga itu produksi dikumpulkan dilaporkan untuk suatu waktu atau periode harga produk satuan. Dan yang keempat itu produksi ekuivalen, di mana digunakan untuk menghitung harga pokok satuan. Dan yang kelima itu untuk menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya produksi tertentu. Dan yang keenam itu harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan. Dan yang ketujuh itu apabila dalam proses pengelolaan produk timbul yang namanya produk yang hilang, produk rusak, atau produk yang cacat, tambahan produk akan diperhitungkan pengaruhnya dalam perhitungan harga pokok tersebut. Selanjutnya itu bagian F, yaitu penggolongan biaya pada metode harga pokok proses. Dan yang pertama itu biaya bahan. Maksudnya itu biaya bahan di sini dalam metode harga pokok proses tidak diadakan pemisahan antara bahan baku dan bahan penolong. Hal ini disebabkan umumnya produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya itu standar dan bentuknya itu satuan sehingga setiap satuan produk yang sama akan menikmati bahan yang relatif sama pula. Dan yang kedua itu biaya tenaga kerja, di mana maksudnya di sini tuh dalam metode harga pokok itu proses tidak dipisahkan atau dibedakan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Apabila produk diolah melalui satu tahapan pengelolaan, maka semua biaya tenaga kerja itu di pabrik digolongkan sebagai elemen biaya tenaga kerja. Yang ketiga itu biaya overhead pabrik. Maksudnya di sini itu biaya overhead pabrik itu pada metode harga pokok ini prosesnya itu yaitu meliputi semua biaya produksi departemen produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja itu ditambah semua biaya pada departemen pembantu yang ada di pabrik.
Dan selanjutnya itu bagian G, masalah-masalah khusus dalam perhitungan harga produk pada metode harga pokok proses. Yang pertama itu pengolahan produk melalui satu tahapan. Semua biaya yang dibedakan itu berdasarkan biaya sesungguhnya. Dan yang kedua itu pengolahan produk melalui satu tahap. Maksudnya di situ biaya overhead pabrik maksudnya itu dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang ketiga itu pengolahan produk melalui beberapa tahap atau maksudnya di sini itu produk selesai dari departemen pada departemen tertentu langsung dan dipindahkan itu ke departemen berikutnya. Dan yang keempat itu pengolahan produk melalui beberapa tahap, di mana produk selesai di departemen, kemudian itu dimasukkan ke gedung produk selesai, di mana sebagian akan diproses dalam departemen selanjutnya dan sebagian langsung dijual. Dan yang kelima itu pengolahan produk melalui beberapa tahap, maksudnya di sini itu sebagai produk hilang di dalam pengolahan. Dan yang keenam itu pengolahan produk melalui beberapa tahap yang sebagai produk rusak dan pengolahan. Produk rusak tidak laku dijual atau produk rusak dapat luka atau lecet. Dan yang ketujuh itu tambahan bahan pada departemen lanjutan yang dapat menambah jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang kedelapan itu produk diolah melalui beberapa tahap. Terdapat produk dalam proses pada awal, periode A, metode harga pokok, rata-rata, metode pertama masuk, pertama keluar, metode terakhir masuk dan pertama keluar. Dan yang ke-9 itu review atas berbagai masalah. Dan selanjutnya itu bagian H, tujuan penentuan metode harga pokok proses, di mana tujuannya itu terbagi atas 4, di mana yang pertama itu mengetahui karakteristik metode harga pokok proses, dan yang kedua itu mengetahui sistem apa yang dapat dipakai untuk membebanan biaya. Dan yang ketiga itu mengetahui bagaimana cara pengelolaan biaya. Dan yang keempat itu mengetahui bagaimana cara mencatat dan menghitung karya pokok produksi apabila produk diolah satu tahap, produk diolah beberapa tahap, dan produk hilang dan pengolahan, produk rusak dan pengolahan, produk lecet, departemen lanjutan dan produk. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi tentang metode harga pokok proses, di mana saya menyimpulkan itu yaitu adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya itu diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau masa metode harga pokok proses biasanya digunakan itu oleh pada perusahaan yang menghasilkan produk yang sama dan melalui serangkaian proses yang sama.